Realitas dinamika politik. 7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua bukan jalan penyelesaian akar persoalan konflik Papua, pelanggaran berat HAM dan ketidakadilan. Indonesia bangsa kolonial modern berwatak rasis, fasis, militeristik, kriminal, brutal, barbar dan neokapitalis yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa Papua Barat sejak tanggal 19 Desember tahun 1961. Oleh Gembala Dr. A.G. Socrates Yoman, M. Pemekaran 7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua ini terbukti maladministrasi, miskin pertimbangan moral dan etik, miskin kajian akademik, miskin dukungan dan legitimasi rakyat Papua. Saya setuju dengan pendapat Peter Rumaniowi yang menanggapi rencana pemekatan 7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua, seperti dikutip ini. Kalau saya lihat hal ini, Gubernur Papua Lukas NMB dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mau lakukan rencana kerja OAP yaitu pemekaran 7 wilayah adat yang ada di Tanah Papua. Dan hal ini dilakukan secara sepihak. Tidak libatkan tokoh adat dari 7 wilayah adat dimaksud. Ini suatu pekerjaan keliru yang akan menyulitkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nanti akan ada penolakan dari 7 wilayah adat di Tanah Papua oleh masyarakat dimaksud. Sumber, pesan Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2022. Pemekaran 7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua ini, 100% murni kepentingan dan pertimbangan politik dan murni kepentingan militer dan murni kepentingan migran. 7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua diperjuangkan oleh militer. Menteri Dalam Negeri Indonesia, Dr. Muhammad Tito Karnavian yang menjadi orang kunci dan aktor utama pemekaran provinsi-provinsi boneka di Tanah Papua mengatakan, ini kan situasi nasional, kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional, aturan teknisnya kan, bisa dibuat. Yang enggak bisa diubahkan kitab suci. Sementara itu, moratorium tetap di wilayah lain. Sumber, CNN Indonesia, Jumat, tanggal 1 November tahun 2019. 7 Provinsi Boneka di Papua itu juga idenya Jenderal Purn TNI Prof. Dr. Ir. Der. H. Abdullah Mahmud Hendro Priyono, sebagaimana dikutip ini. 7 provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Ini masalah keamanan dan masalah politik, syarat-syarat administratif nanti kalau sudah aman bikin syarat-syarat administratif. Seluruh irian, tidak sampai 2 juta orang. Jenderal Purn TNI Prof. Dr. Ir. Der. H. Abdullah Mahmud Hendro Priyono, ST, SH, SE, SIP, MBA, MA, MH, lebih dikenal AM. Hendro Priyono adalah salah satu tokoh intelijen dan militer Indonesia. Tujuan utama pemekaran 7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua sebagai berikut. 1. Abdullah Mahmud Hendro Priyono dan Muhammad Tito Karnavian sudah sampaikan secara terbuka dan di depan publik bahwa pemekaran 7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua ialah tujuan keamanan atau militer dan tujuan politik. Baca penyataan dikutip tadi. 2. Memecah belah dari kesatuan dan keutuhan orang asli Papua atau politik adu domba, divide et impera, supaya orang asli Papua hidup tidak bersatu, hidup dalam keterpecahan, dan hidup dalam kehancuran dengan permusuhan yang pro pemekaran Provinsi Boneka Indonesia dengan yang menolak rencana jahat iblis itu. 3. REMILITERISASI atau membangun basis-basis militer dan kepolisian di seluruh tanah Papua, yaitu 7 Kodam, 7 Polda, Korem, Kodim, Koramil, Polres, Polsek, Makobrimob. 4. Memarginalkan, meminggirkan dan memusnahkan genosida orang asli Papua OAP dengan sistematis, terstruktur, terprogram, terpadu, terintegrasi, meluas, masif dan kolektif. 7. Dalam wilayah pemekaran 7 Provinsi Boneka Indonesia akan diisi oleh orang-orang asing dari Indonesia yang selalu disebut kaum migran atau pendatang. Semua sektor, di pemerintahan, kursi-kursi politik, sektor bisnis dan perusahaan 99,9% akan menjadi milik orang asing Indonesia atau migran, pendatang dan mereka semua 100% didukung dan dilindungi serta dijaga oleh militer, kepolisian dan hukum serta undang-undang kolonial asing Indonesia di Tanah Papua.
8. Pemekaran 7 provinsi boneka Indonesia di tanah Papua ini bagian kepanikan penguasa Indonesia atas pergerakan perjuangan politik Papua Barat Merdeka yang dilakukan oleh rakyat dan bangsa Papua Barat melalui wadah politik resmi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Tuan Benny Wenda di Oxford, Inggris sebagai pemerintahan sementara bangsa Papua Barat. Dan juga pemekaran 7 provinsi boneka Indonesia ini, saya melihat dan menganalisa sebagai upaya pemerintah untuk pengalihan perhatian rakyat dan bangsa Papua Barat supaya tidak fokus mendukung perjuangan hak politik melalui ULMWP. 9. Tujuan lain juga ialah pemerintah Indonesia berusaha keras dan sistematis untuk menghilangkan jejak-jejak kekerasan dan kejahatan negara, yaitu 4 akar masalah Papua yang sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan sekarang, BRIN. Negara berusaha menghilangkan berbagai bentuk pelanggaran berat HAM dan ketidakadilan di Papua, sebagai berikut. 1. Biak berdarah pada tanggal 6 Juli tahun 1998. 2. Abepura, AB, berdarah pada tanggal 7 Desember tahun 2000. 3. Wasior berdarah pada tanggal 13 Juni tahun 2001. 4. Kasus Theodorus Teis Hio Ly dan Aristoteles Masoka pada tanggal 10 November tahun 2001. 5. Wamena berdarah pada tanggal 4 April tahun 2003. 6. Kasus Musa, Mako Tabuni tanggal 14 Juni tahun 2012. 7. Kasus Paniai berdah pada tanggal 8 Desember tahun 2014. 8. Kasus Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 November tahun 2020. 9. Bagaimana dan sejauh mana penguasa kolonial Indonesia bertanggung jawab untuk penggembalian 60.000 penduduk orang asli Papua ke kampung halaman mereka dan sampai saat ini masih berada di daerah-daerah pengungsian akibat operasi militer besar-besaran di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Maibrat dan Pegunungan Bintang. 10. Dan masih ratusan, bahkan ribuan korban orang asli Papua ditamgan penguasa kolonial modern Indonesia. Di mana sekarang ini, Kombes Pol Daud Sihombing, SH dan Brigjen Pol Lemder Joni Wainel Usman, orang-orang ini seharusnya dihukum seberat-beratnya atau dihukum seumur hidup, bila perlu dihukum mati karena tindakan mereka menyebabkan Ori Dorongdi dan Johni Karunggu mati di tangan polisi di kamar tahanan Polres Jayapura. Dalam kasus ini banyak mahasiswa yang disiksa dan dianiaya dengan cara-cara biadab, kriminal, barbar dan rasis. Pledoi pribadi, pembelaan pribadi, Komisaris Besar Polisi Der Daud Sihombing, SH dahulu Kapolres Jayapura, di Makassar, tanggal 29 Juli tahun 2005, berjudul, Jangan Terperdaya oleh Maksud Jahat dari Para Pengkhianat Negara. Memang, iblis itu cerdik dan licik, jadi penjahat kemanusiaan ini berlindung di balik tameng negara. Sesungguhnya, Daud Sihombinglah pengkhianat martabat kemanusiaan dan menghina serta melecehkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian pukul 1.26. Di mana Letkol In Hartomo, Kapten In Rionardo, Sertu Asrial, Praka Ahmad Zulfahmi, Mayor Indoni Huta Barat, Letu In Agus Suprianto dan Sertu Laurentius Lee. 7 orang ini dengan tangan mereka memegang Theodorus Hio Ly dan sopirnya Aristoteles Masoka. Apakah 7 orang ini sudah diberikan hukuman setimpal sesuai dengan perbuatan kejahatan kemanusiaan terberat ini? Apakah mereka ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional setelah menculik, membunuh dan menghilangkan nyawa rakyat sipil ini? Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Riamizar Triakudu menganggap anggota Kopassus yang dihukum karena melakukan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua Teis Hio Ly sebagai pahlawan. Riamizar meminta anggota Kopassus tersebut dihukum ringan. Hukum mengatakan mereka bersalah. Okelah dia dihukum. Tetapi bagi saya dia pahlawan. Tempo, Interaktif, tanggal 23 April tahun 2003. Aneh tapi nyata, penguasa kolonial modern Indonesia berusaha target sidang PBB tahunan pada bulan September tahun 2022 dengan merekayasa dan berpura-pura menyelesaikan kasus Paniai tanggal 8 Desember tahun 2014 dengan tuduhan pelakunya hanya 1 anggota TNI. Peristiwa ini terjadi pada waktu siang dan disaksikan oleh orang banyak dan dalam peristiwa tersebut, 17 orang lainnya luka-luka. Dalam laporan Kontras menyebutkan, bahwa 5 orang yang tewas bernama Otianus Gobay, 18 Simon Degay, 18 Julian Yeimo, 17 Abia Gobay, 17 dan Alfius Yol, 17. Apakah 5 siswa yang tewas ini ditembak hanya oleh 1 orang anggota TNI?
Siapa komandan lapangan yang memerintahkan untuk melakukan penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa 5 orang siswa? Siapa komandan yang lebih tinggi dari komandan di lapangan? Artinya siapa Dandim, dan siapa Pangdam? Apakah dalam TNI tidak ada garis komando? Kesimpulan dari tulisan ini, saya mau sampaikan dari perspektif atau dimensi iman, bahwa darah, air mata, tulang belulang dan penderitaan orang-orang asli Papua selamanya mengejar penguasa Indonesia dan anak cucu mereka. Hari ini mereka berpikir hebat dan menang, tapi siapa menanamkan kejahatan pasti memetik hasil kejahatan juga. Ingat, hukum tabur dan tuai itu akan berlangsung. Karma itu akan terjadi. Apakah kalian tidak puas? Kita lihat apa yang terjadi. Muhammad Rifai Darus, SH, juru bicara Gubernur Papua, tanggal 11 April tahun 2022. Tulisan ini, saya abadikan dengan bolpen tulang belulang, tintanya air mata dan darah serta penderitaan bangsaku, orang asli Papua di atas tanah leluhur kami. Seluruh penderitaan orang asli Papua sejak tanggal 19 Desember tahun 1961 dan tanggal 1 Mei tahun 1963 sampai sekarang yang ditulis dengan tinta akan terhapus, tapi saya menulis penderitaan bangsaku ini semua dengan bolpen tulang belulang, tinta air mata dan darah di atas tanah ini. Doa dan harapan saya, tulis ini menjadi berkat bagi para pembaca. Selamat membaca. Ita Wahupurom, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. Penulis 1. Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua. 2. Pendiri, pengurus dan anggota Dewan Gereja Papua WPCC. 4. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik PCC. 4. Anggota Baptist World Alliance BWA.